Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kami percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu yang dahsyat bagi kami ada sampai hari ini. Oleh karena belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Mampukan kami terus ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan renungan. Tuhan memberkati pendengaran kami, Tuhan memberkati hati kami dan pikiran kami. Ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita kembali bertemu di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Yesus sebagai role model bagi orang beriman. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sebagai orang percaya, kita tidak perlu mencari terlalu jauh karena Alkitab telah menyediakan satu teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus.
Di dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, Rasul Petrus menuliskan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat ini menggarisbawahi bahwa Yesus Kristus adalah teladan utama bagi setiap orang percaya. Poin utama dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 adalah bagaimana Yesus memberikan teladan dalam menghadapi penderitaan. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang penderitaan, tetapi Dia sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa. Dari lahir di palungan yang sederhana hingga kematiannya di kayu salib, kehidupan Tuhan Yesus dipenuhi dengan penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terdapat beberapa hal di mana Tuhan Yesus menjadi teladan bagi setiap kita. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana Dia menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapanya di surga. Di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-38, Tuhan Yesus berkata, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Ketaatan Yesus bukanlah sekedar formalitas, melainkan merupakan penyerahan total kepada rencana Allah, bahkan ketika itu berarti penderitaan dan kematian di kayu salib. Yang kedua adalah teladan Tuhan Yesus dalam penderitaan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 sampai dengan 23, kita melihat bahwa Kristus menanggung penderitaan dengan kesabaran dan tanpa membalas. Dikatakan, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus tidak hanya menanggung penderitaan secara pasif, tetapi Ia melakukannya dengan kasih dan pengampunan. Di kayu salib Ia berdoa untuk musuh-musuhnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah teladan yang luar biasa bagi setiap orang percaya yang juga seringkali menghadapi penderitaan atau penganiayaan. Yang ketiga adalah teladan di dalam kasih. Kasih Yesus adalah kasih yang tak terbatas dan tanpa syarat. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13, Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya." Sebagai role model, Yesus menunjukkan bahwa kasih bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan yang nyata dan berkorban. Setiap kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama dengan kasih yang sama, yang ditunjukkan di dalam tindakan dan pengorbanan. Ini berarti menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri dan berusaha untuk membangun komunitas yang penuh kasih di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Yang keempat adalah teladan dalam kerendahan hati. Filipi 2 ayatnya ke-6 sampai dengan ke-8 menggambarkan kerendahan hati Yesus dengan sangat jelas. Dikatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang perlu dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kerendahan hati Yesus menjadi teladan bagi setiap orang percaya dalam bagaimana kita harus memandang diri kita sendiri dan orang lain. Di dalam dunia yang seringkali mengagungkan kesombongan dan kekuasaan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati ditemukan dalam melayani orang lain dan dalam kerendahan hati. Kita dipanggil untuk meneladani Yesus dengan tidak mencari kehormatan diri, tetapi melayani sesama dengan rendah hati. Yang kelima, Yesus adalah sosok yang sempurna di dalam kekudusan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai dengan 16, Petrus menuliskan demikian,
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Kekudusan Kristus adalah standar tertinggi bagi orang percaya, di mana kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, terpisah dari dosa, dan dikhususkan bagi Allah. Yang keenam, Yesus adalah teladan dalam kehidupan doa. Yesus seringkali menghabiskan waktu dalam doa, mencari kehendak Bapa, dan memperoleh kekuatan untuk menjalankan misinya. Di dalam Markus 1 ayat 35 kita membaca, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Kehidupan doa Yesus menunjukkan ketergantungannya yang mutlak kepada Allah Bapa dan pentingnya komunikasi yang terus-menerus dengannya. Kita pun dipanggil untuk meneladani kehidupan doa Yesus dengan membangun kebiasaan doa yang konsisten. Doa adalah sarana di mana kita mendapatkan kekuatan rohani, bimbingan, dan kedekatan dengan Allah. Seperti Yesus, kita juga harus menyisihkan waktu untuk berdoa dan mencari kehendak Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang ketujuh, Yesus sebagai teladan di dalam misi dan penginjilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan utama, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebagai role model, Yesus menuntun orang beriman untuk terlibat dalam misi penginjilan, menyebarkan kabar baik tentang keselamatan kepada semua orang. Penginjilan bukanlah pilihan, melainkan panggilan bagi setiap orang yang mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti berusaha untuk menjadi serupa dengan Dia dalam segala hal. Ini adalah panggilan yang tidak mudah, tetapi melalui kuasa Roh Kudus, kita diberi kemampuan untuk hidup sesuai dengan teladan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali memberikan kepada kami arahan dan panduan mengenai bagaimana kami harus menjalani hidup kami dengan Tuhan Yesus sebagai teladan, sebagai role model kami. Melalui perenungan ini kami kembali diingatkan bahwa Kristuslah yang menjadi role model utama kami di dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini dan bukan figur lain. Kami menyadari bahwa kami tidak akan sanggup menjalaninya sendiri, oleh karena itu kami memohonkan kepada Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kemampuan untuk kami dapat menjalani hidup kami dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan Kristus sebagai panutan kami. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.